gara-gara banyak cewek yang dipanten tapi cowok mapan dikit. Gimana sih? Kata Prilly, cewek independen itu lebih banyak daripada cowok mapan. Hah? Masa sih? Emang iya ya, cewek independen itu lebih banyak daripada cowok mapan? Menarik ya. Ayo kita bahas. Menurut Badan Pusat Statistik, BPS melaporkan angka pernikahan di Indonesia ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. BPS mencatat sebanyak 1.577.255 pasangan menikah di tahun 2023. Namun, angka ini mengalami penurunan sebesar 128.000 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah perempuan mandiri yang meningkat menyebabkan penurunan angka pernikahan di Indonesia. Menurut Guru Besar FISIP Unair, Bapak Bagong Sunaryo mengatakan jumlah penurunan pernikahan di Indonesia menurun disebabkan karena terbukanya peluang perempuan untuk membuka potensi dirinya. Sesuai dengan data BPS, bahwa tenaga kerja wanita profesional ini hampir sama dengan laki-laki, yaitu sebesar 49,53%. Nah, laki-laki mapan sendiri karena sedikit, maka menyebabkan angka pernikahan di Indonesia ini mengalami penurunan. Ya, yang dikatakan Prilly itu benar. Tapi yang dikatakan Prilly ini memicu perdebatan di kalangan laki-laki. Sebenarnya arti kata mapan dan independen itu berbeda. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata independen itu berarti bebas, merdeka, atau berdiri sendiri. Dalam hal ini, wanita yang independen artinya wanita yang sudah bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Contohnya bergantung kepada laki-laki ataupun kepada orang tuanya. Sedangkan arti mapan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mapan sendiri berarti mantap, stabil, dan tidak goyah. Ini artinya laki-laki yang mapan artinya laki-laki yang sudah bisa menghidupi dirinya sendiri, berkontribusi untuk orang tuanya, berkontribusi untuk keluarganya. Artinya dia bisa menghidupi rumah tangganya sendiri. Seperti itu ya arti kata mapan. Sebenarnya di Indonesia ini gerakan wanita independen itu sudah ada sejak zaman abad 20. Di mana di zaman kolonialisme, wanita Indonesia ini ingin memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan emansipasi wanita oleh Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini ini menggaungkan bahwa kalau misalkan wanita itu harus mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Wanita independen itu selalu digaungkan dengan gerakan feminisme. Pasti teman-teman udah familiar banget ya dengan feminisme. Apa sih gerakan feminisme itu? Feminisme merupakan gerakan yang memperjuangkan hak perempuan, di mana perempuan itu diberikan kesempatan dan hak dan peluang yang sama seperti laki-laki, mulai dari segi pendidikan, politik, hukum, dan sosial. Lalu bagaimana reaksi laki-laki dengan adanya gerakan feminisme? Apakah baik ataupun buruk? Laki-laki dengan adanya gerakan feminisme ini merasa direndahkan.
memunculkan yang namanya gerakan baru, yaitu gerakan maskulinisme. Reaksi laki-laki dengan adanya gerakan feminisme, laki-laki merasa direndahkan. Hal ini dibuktikan dengan adanya gerakan maskulinisme. Maskulinisme adalah gerakan yang bertujuan mempertahankan dominasi laki-laki. Sama seperti statement yang Prilly katakan, kan membuat fenomena baru ya, sehingga menjadi pembicaraan di halayak ramai. Laki-laki merasa direndahkan, sehingga banyak meme muncul seperti kalau wanita jadi penjual gorengan artinya wanita independen, tapi kalau laki-laki yang menjadi penjual gorengan itu laki-laki tidak mapan. Nah, reaksi itu sama seperti reaksi kaum maskulinisme. Laki-laki merasa direndahkan, makanya muncul gerakan maskulinisme tadi. Gerakan yang ingin mempertahankan dominasi laki-laki. Jadi, menurut kalian, apakah statement yang Prilly katakan itu baik atau buruk bagi semua kalangan? Jawab di kolom komentar ya. Bye-bye.